Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini pembahasan tentang mandi yang disunahkan. Kalau sebelumnya pembahasan tentang sunnah mandi, sekarang mandi yang disunahkan. Ada perbedaan antara sunnah mandi dengan mandi sunnah. Kalau sunnah mandi itu adalah perbuatan yang dilakukan ketika kita melakukan mandi wajib ataupun mandi sunnah. Tapi kalau mandi sunnah itu adalah mandi yang disunnahkan. Jadi inilah perbedaan mana yang menjadi mudhof dan yang mana menjadi mudhof ilaih, itu juga implikasinya juga berbeda. Ada sunanul ghusli, ada al-ghuslul masnunah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajmain. Tsumma khususan ila Syekh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil arsalil masnunati. Fasal ini menjelaskan tentang mandi yang disunnahkan. Al-ghuslu qad yakunu wajiban wa huwa ma taqaddama min ghuslil janabati wal haidi wan nifasi wal wiladati wal mauti. Al-ghuslu adapun mandi, qad yakunu ialah terkadang ada apa mandi itu, wajiban adalah wajib. Wahwa adapun penjelasan tentang mandi wajib itu, ma ialah sesuatu taqaddama yang telah lalu pembahasannya sudah di depan, baru saja selesai pada pembahasan tentang faslun fi mujibil ghusli. Berupa apa saja itu yang mandi wajib? Min ghuslil janabati, berupa mandi janabah, mandi junub. Wal haidi, dan mandi haid. Wan nifasi, dan mandi nifas. Wal wiladati, dan mandi karena melahirkan. Wal mauti, dan mandi karena mati. Ya, yang memandikan yang wajib ini bagi yang hidup, bukan bagi yang mati. Kalau yang mati gimana caranya mandi? Tidak bisa mandi, kecuali yang hidup yang memandikan. Wa qad yakunu, dan terkadang ada apa mandi itu masnunan, ialah disunnahkan. Wa huwa adapun mandi sunnah itu ma ialah sesuatu dzakara yang menyebutkan siapa ke musannif hu kepada ma biqaulihi, dengan perkataan ke musannif. Wal arsalul masnunatu, adapun mandi yang disunahkan, al madhkuratu, yang disebutkan huna di sini. Kenapa di syarahnya ini kok masih ada redaksi al madhkuratu huna? Karena di dalam kitab-kitab yang lain itu pembahasan tentang mandi sunnah itu tidak hanya terbatas kepada yang disebutkan di dalam kitab ini saja, akan tetapi masih banyak yang lainnya.
Apa saja itu mandi-mandi sunnah yang disebutkan di sini? Ada berapa itu? Sab'ata asyara. Ialah ada 17. Huslan mandi. Ada 17 mandi. Apa saja itu yang 17? Ghuslul jumu'ati. Berupa mandi Jumat. Mandi Jumat ini bagi orang yang mau menghadiri Jumat. Berarti siapa? Laki-laki biasanya yang hadir ke Jumatan. Liman bagi orang yuridu yang berkeinginan, siapa man huduraha akan menghadiri Jumat. Wa ghuslul idaini, dan ini kalau mau ke masjid, kalau mau ke Jumatan ya kita mandi sunnah dulu. Kalau tidak tahu niatnya pakai bahasa Arab takut ribet ya pakai bahasa Indonesia saja. Niat mandi sunnah karena mau ke Jumatan lillahi ta'ala, ya cukup itu sudah. Mandi pas seluruh tubuh itu dibasahi semuanya. Wa ghuslul idaini, dan mandi 2 hari raya. Hari raya apa yang dimaksud adalah hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Likulli ahadin wa illam yahdur as-salata. Likulli ahadin, bagi setiap orang. Wa illam yahdur, sekalipun tidak hadir siapa ahad itu, as-salata, akan sholat. Meskipun tidak mau melakukan sholat id, tidak apa-apa, tetap juga disunahkan untuk mandi sunnah. Ini khusus bagi Idul Adha dan Idul Fitri. Kita kan pasti mandi ya pagi itu sebelum sesudah subuh, karena nantinya kan akan banyak tamu atau kita akan silaturahmi. Lah biar kita dapat pahala, mandinya jangan cuma mandi biasa, ya niat saja mandi sunnah. Wa ghuslul istisqa'i, dan mandi istisqa. Istisqa ini adalah minta hujan. Jadi sebelum kita berangkat ke tempat untuk melakukan sholat istisqa, kita mandi dulu. Sunnah itu. Wa ghuslul khusufi, dan mandi karena ada gerhana rembulan. Kalau khusuf ini gerhana rembulan, kalau kusuf ini gerhana matahari. Hampir-hampir sama ya, cuma yang membedakan antara kha dan kaf. Kalau al-khusufi lil qamari wal kusufi lisyamsi, untuk matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti. Nah, ini juga wal ghuslu, dan mandi min ghuslil mayyiti, dari memandikan mayit. Musliman kanal mayyitu au kafiran. Musliman ialah muslim, karena ada al mayyitu siapa mayit itu, au kafiran atau kafir. Jadi kalau baru selesai memandikan mayit, maka kita juga yang memandikan. Kalau yang cuma nonton ya enggak. Yang memandikan, yang ikut memandikan mayit itu juga disunnahkan untuk mandi juga ketika sudah memandikan mayitnya. Baik mayitnya itu kafir ataupun muslim, tidak ada perbedaan. Wa ghuslul kafiri idza aslama. Wa ghuslul kafiri, dan mandinya orang kafir, idza aslama, manakala masuk Islam siapa kafir. Dengan catatan illam ya'rud lahu fi kufrihi, illam ya'rud, jika tidak
nyata atau tidak terjadi, lahu bagi kafir, fi kufrihi pada masa kafirnya kafir, ma apa sesuatu, yujibu yang mewajibkan apa ma, al-ghusla akan mandi. Wa illa jika tidak seperti itu, ya wajaba maka wajib, ba'dal islami, wajaba maka wajib apa mandi itu, mandinya orang kafir, ba'dal islami setelah masuk Islam, alal asohi menurut pendapat yang asoh. Jadi orang kafir ketika masuk Islam ini juga disunahkan untuk mandi, dengan catatan pada masa kafirnya dia itu tidak melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi. Kalau ternyata pada masa kafirnya dia melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi, maka ketika masuk Islam dia itu wajib mandi. Menurut pendapat yang asoh seperti itu. Wa ghuslul majnuni, dan mandinya orang yang gila. Ya ini ketika sembuh pastinya. Orang gila masa mau mandi gimana? Tidak tahu. Ayo mandi ya? Tak tahu. Maksudnya ini ketika sembuh. Wal mughma alaih, dan jama-jaman. Ayan. Kalau dalam bahasa Maduranya ini jama-jaman atau ayan, atau bahasa yang lebih keren epilepsi. Idza afaqo, manakala sembuh keduanya, majnun dan mughma alaih. Ketika sudah sembuh, kalau majnun kalian kan tahu ya, kalau mughma alaih ini tidak lama teman-teman. Epilepsi ini sakitnya cuma sebentar, cuma sering kambuh. Biasanya kalau sakit itu cuma ya sekitaran 1 jam, 2 jam, 3 jam itu. Setelah itu sembuh. Untung ya. Mughma alaih ini kalau teman-teman tidak pernah lihat orang yang kena penyakit mughma alaih, kalian cukup lihat ayam bagaimana ketika disembelih. Sama dengan itu sudah. Aku lupuk gitu. Tidak diam. Namanya mughma alaih ini. Kusir itu sudah. Tidak diam itu. Ngamuk ya. Dan ngamuknya tidak jelas. Itu namanya mughma alaih. Makanya kalau dalam bahasa Madura dikatakan jama-jaman. Walam yatahaqqaq minhuma. Ini catatannya juga walam yatahaqqaq, dan tidak nyata minhuma dari majnun dan mughma alaih. Apa yang tidak nyata? Inzalun, apa keluar mani, au nahwuhu, atau seumpamanya inzal, mimma dari sesuatu, yujibu yang mewajibkan apa ma al-ghusla akan mandi. Kesunahan majnun dan mughma alaih itu mandi kalau pada masa majnun dan mughma alaihnya tidak terjadi hal-hal yang mewajibkan mandi. Kalau ternyata pada masa majnun dan mughma alaihnya melakukan atau terjadi hal-hal yang mewajibkan mandi, maka wajib mandi. Contohnya ketika majnun dia kok keluar mani, atau ketika epilepsi dia kok keluar mani, ya wajib mandi, tidak lagi sunnah. Wal ghuslu inda iradatil ihrami. Wal ghuslu, dan juga mandi, inda iradatil ihrami, ketika hendak melakukan ihram, bihajjin au umrotin, baik ihramnya itu karena haji ataupun ihramnya untuk umrah, sama saja. Walau fi hali haidil mar'ati wa nifasiha, walau fi hali haidil mar'ati, sekalipun pada kondisi haidnya mar'ah perempuan, atau wa nifasiha dan masa nifasnya mar'ah. Wal ghuslu, dan mandi, liduhuli Makkah, karena masuk kota atau negara Mekah. Kalau kita sudah masuk ke kota Mekah ya mandi.
Walil wukufi bi Arafata, dan mandi karena wukuf di Arafah. Walil mabiti, dan bermalam bi Muzdalifata, di Muzdalifah. Ini semuanya ke bawah, khusus bagi orang yang melakukan haji atau umroh. Kalau di Indonesia ini tidak ada, teman-teman. Jadi ketentuan ini hanyalah kita kalau haji dan umroh. Ya semoga saja besok atau minggu depan atau tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang kita bisa ke Mekah untuk menunaikan haji dan umroh. Amin. Semuanya, bukan cuma yang ikut ngaji, termasuk juga mustamiknya. Semua semoga bisa haji bersama. Ala ra'yi marjuhin, ini adalah menurut berdasarkan pendapat yang lemah. Wa rajihu, adapun pendapat yang unggul, annahu sesungguhnya la yusannu tidak disunnahkan al-ghuslu apa mandi lil mabiti bi Muzdalifata, lil mabiti untuk karena bermalam bi Muzdalifata, di Muzdalifah. Ini menurut pendapat yang unggul, kalau di mabit di Muzdalifah ini tidak perlu mandi. Wali ramyil jimari, dan karena melempar jumrah as-salasati yang 3. Fi kulli yaumin, pada setiap hari, min ayyamit tasyriki, dari hari-hari tasyrik. Tanggal berapa saja hari-hari tasyrik? 11, 12, 13. Dzulhijjah. Mau enggak tahu. Orang Islam harus tahu. Walid tawafi, dan karena bertawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah dengan 7 kali putaran, dan di Ka'bahnya itu ada di sebelah kiri sini, putar terus. Makanya di Indonesia banyak juga kadang di pesantren kalau melakukan riyadhah apa, kalau itu berbentuknya berputar, itu biasanya yang diputari porosnya itu ada di sebelah kiri, karena ini mengikuti tafaulan ke tawaf di Mekah. As-sadiqi bitawafik, baik itu tawaf shadiq bitawafi kudumin, as-sadiqi yang mencakup, as-sadiqi yang mencakup bitawafi kudumin, terhadap tawaf kudum, wa ifadatin, dan tawaf ifadah, wa wada'in, dan tawaf wada'. Tawaf kudum ini tawaf ketika pertama kali datang. Kalau tawaf wada' ini adalah tawaf perpisahan. Ketika kalian sudah mau pulang, namanya tawaf wada'. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia, wada'an itu artinya bahasa Indonesia wada'an itu dada. Jadi wada'an, dada, itu bye, itu bahasa artinya. Kalau bahasa Arabnya itu wada'an, dada. Wabaqiyatul arsali, adapun sisa-sisa mandi al-masnunati yang disunnahkan, mazkuratun ialah disebutkan fil mabsutati, di dalam kitab yang panjang penjelasannya. Makanya di depan tadi dijelaskan bahwa di sini mandi-mandi sunnah yang disebutkan di sini. Kenapa kok ada redaksi al-madhkuratuhuna? Karena di dalam kitab yang al-mabsutat itu masih banyak yang lain yang tidak disebutkan di sini. Semoga bermanfaat. Semoga kita cepat paham terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kita akhiri dengan pembacaan surah Wal-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Betul.